Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan di mana Yesus pelaksana, Yesuslah sang pembaptis. Dia membaptis umatnya dan dia membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, perhatikan ya. Ini sama. Yohanes Pembaptis memanggil orang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu orang datang, tanda pertobatan, dibaptis air. Pembaptisnya Yohanes Pembaptis. Orang yang datang mau masuk menjadi umat yang bertobat, dibaptis dengan apa? Dengan air, tanda pertobatan. Pendeta zaman sekarang termasuk saya, kalau membaptis orang, yang membaptis itu saya, bukan majelis kan? Yang dibaptis adalah orang-orang yang mau menjadi anggota gereja. Lalu saya membaptis dengan apa? Dengan air. Jadi itu makna baptisan, penyucian, pembasuhan. Tetapi saudara, baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan yang dilakukan oleh para pendeta zaman sekarang, itu cuma perlambangan, simbol. Kalau saya membaptis orang, belum tentu dia sungguh percaya kan? Mau dibaptis? Mau. Kenapa? Ya karena mau menikah, saudara. Jadi supaya ada syaratnya, dibaptis. Sungguh dia percaya Tuhan Yesus? Belum tentu, saudara. Saya sebagai pendeta enggak tahu hatinya kan, enggak punya alat. Kamu percaya Tuhan Yesus? Mana? Saya ronsen dulu, saya foto, enggak bisa tahu, saudara. Ya, macam-macam orang motifnya mau dibaptis, mau menikah, mau dapat surat tertentu, atau mungkin dapat biaya lebih ringan dari sekolah Kristen. Nah, ada surat baptis. Tapi saudara, pembaptis sesungguhnya Yesus Kristus. Dia membaptis dengan Roh Kudus. Siapa? Umatnya. Dia yang tahu siapa yang sungguh-sungguh percaya, siapa yang hati nuraninya sudah dibarui Roh Kudus, siapa yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh menjadi gerejanya. Jadi itu yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Nah, karena itu saudara sekalian, kita melihat baptisan Roh Kudus itu terjadi pada gereja mula-mula. Baptisan Roh Kudus itu terjadi pertama kali Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Disitulah mereka dibaptiskan secara individu, dibaptiskan sebagai umat oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat setelah saat itu saudara sekalian, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan sendirinya dia dibaptis. Jadi saudara sekalian, kita melihat ya, seseorang bisa percaya Yesus karena Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus bekerja di hatinya. Lalu ketika Roh Kudus bekerja, saat itu juga Yesus membaptis dia dengan Roh Kudus. Maka orang yang dilahirbarukan mengapa bisa percaya Yesus? Mengapa bisa sadar dosanya dan bertobat? Itu karena kelahiran baru. Karena ada kehadiran Roh Kudus dibaptis. Jadi sejak Pentakosta saudara, setiap orang yang lahir baru dibaptiskan Yesus masuk kepada gerejanya. Setiap orang yang dibaptiskan masuk ke dalam gerejanya. Dan orang ini pasti orang yang percaya, yang bertobat. Jadi kita melihat saudara sekalian, itu yang dimaksud oleh 1 Korintus 12 ayat 13. Setiap orang yang percaya maka dia dibaptis, masuk menjadi anggota gereja Tuhan Yesus. Nah, menjadi persoalan,
apakah baptisan roh itu saat seseorang dilahirbarukan, saat seseorang dibaptis oleh Yesus, apakah dia harus berbahasa lidah? Seperti Kejadian, Pentakosta, Kisah Rasul 2. Kita lihat tidak. Buktinya apa? Orang-orang Ethiopia, sida-sida Ethiopia, Kisah Rasul 8 ayat 39, tidak mengalami berbahasa lidah. Lalu kita melihat pada waktu Lydia, Kisah Rasul 16 ayat 15, percaya Yesus, dia mengalami lahir baru, percaya Yesus, mengalami baptisan roh, tidak berbahasa lidah. Lalu juga kepala penjara di Filipi, Kisah Rasul 16 ayat 33, tidak juga berbahasa lidah. Jadi kita simpulkan saudara sekalian, dari peristiwa Kisah Rasul, dari 1 Korintus 12:13, baptisan roh penekanannya adalah baptisan yang dilakukan Yesus Tuhan atas orang percaya untuk masuk menjadi anggota gerejanya. Apakah tandanya? Ada, harus mengalami peristiwa mujizat berbahasa lidah? Tidak. Itu bukan tanda utama. Nah, saudara sekalian, kita belajar dari bagian ini juga. Mengapa begitu, saudara? Kita mesti mengingat bahwa peristiwa Pentakosta pasal 2 ini, Kisah Rasul pasal 2, ini dalam satu master plan Allah yang besar, rencana besar Allah, saudara. Allah pernah melakukan banyak mujizat, tanda-tanda ajaib cuma dalam 3 periode. Periode pertama, waktu Israel dibentuk di Perjanjian Lama. Tuhan pakai Musa dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi saudara jangan tiru mujizatnya Musa ya. Pergi ke pantai Kenjeran, angkat tongkat, pantai Kenjeran terbelala lautmu. Tidak bisa saudara. Itu satu momen sejarah, satu kali, sudah, tidak bisa. Periode kedua, pada waktu Israel murtad meninggalkan Tuhan, Tuhan pakai Elia dan Elisa, membuat mujizat-mujizat, sampai Elia minta api turun dari langit sebagai demonstrasi kuasa Allah. Nah, itu baru demonstrasi kuasa Allah yang benar, saudara. Ya, jadi bukan demonstrasi kuasa Allah sembarangan. Turun betul-betul api dari langit. Supaya apa? Bangsa Israel bertobat. Jadi ada periodenya, saudara. Mujizat itu berlimpahan Tuhan kerjakan. Periode ketiga, penggenapan puncak rencana Allah, keselamatan melalui Mesias. Yesus datang dan rasul-rasulnya melanjutkan tugasnya. Pada periode itulah yang ketiga, mujizat-mujizat terjadi. Orang mati bisa dibangkitkan. Rasul Paulus berkhotbah, ada yang jatuh, Eutikus mati, langsung dihidupkan Paulus. Saudara, kalau saya berkhotbah ada yang jatuh, bawa rumah sakit, wah belum tentu bisa terjadi mujizat. Ya, bukan berarti kita tidak meyakini ada mujizat. Tapi kita melihat ini adalah dalam satu master plan Allah. Maka Kisah Rasul itu pencurahan Roh Kudus disertai tanda ajaib, berbahasa lidah. Ini satu verifikasi dari Allah. Hai manusia, inilah tandanya pekerjaan Mesias itu sudah selesai. Ini tandanya penggenapan nubuat Allah sedang dilakukan. Jadi saudara, kita tidak bisa melihat peristiwa baptisan roh ini sebagai pengalaman spiritual pribadi. Ya, itu tidak bisa kita melihat dari segi ordo salutis, yaitu urutan keselamatan. Jadi orang percaya Yesus lalu mengalami baptisan roh, pengalaman yang kedua. Saudara, itu cuma dialami murid-murid. Karena mereka mengikut Yesus, baptisan roh belum, Roh Kudus belum turun, maka mereka mengalami 2 kali itu. Tapi setelah itu bagi orang yang percaya, saat dia lahir baru dibaptis Roh Kudus dan dia masuk menjadi anggota gereja Tuhan Yesus. Jadi bukan pengalaman kedua, 1 kali saja baptisan Roh Kudus itu. Tidak diulang-ulang lagi.
Nah, itu sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat 13. Maka di dalam surat-surat perjanjian baru nggak ada mengatakan kalau kamu dibaptis Roh Kudus harus bisa berbahasa lidah. Tidak ada lagi. Penekanannya itu pada apa? Dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus yang sudah membaptis, Roh Kudus yang sudah hadir seharusnya memimpin orang Kristen. Tunduk, taat, menjadi saksi Tuhan. Nah, itu yang berulang, kepenuhan Roh Kudus.